Salam Sobat Budaya. Kali ini kita berjumpa di gang sebelah utara Pasar Kliwon, Majapahit, dalam episode mengulik kenangan di bumi Majapahit, Kota Mojokerto. Sobat Budaya, bertahun-tahun negeri Belanda menjajah Indonesia. Dimulai dengan kedatangan VOC pada bulan Desember. Dimulai dengan kedatangan Belanda pada bulan Desember tahun 1596. Didirikannya VOC pada tahun 1602 hingga bubarnya VOC tahun 1799. Dilanjutkan dengan Vacuum of Power 1799 hingga 1808. 1808 kedatangan Prancis hingga 1811 Belanda di bawah Prancis, maksud saya 1811 hingga 1816 Inggris, kemudian 1816 kedatangan Erlout, Buskes dan Van der Capellen, hingga 1830 Van den Bosch melaksanakan yang dinamakan kulturstelsel atau tanam paksa bahasa Indonesianya. Runtuhnya tanam paksa kulturstelsel pada tahun 1870 karena keluarnya Undang-Undang Agraria 1870, disusul keluarnya Undang-Undang Gula pada tahun 1871. Sejak 1602 hingga 1870, perlawanan bangsa Indonesia baik di Pulau Jawa maupun di berbagai kepulauan di negeri ini demikian hebat. Mereka ingin mengusir Belanda dari tanahnya. Tanah ini milik kita, dan mereka berusaha untuk mengusir Belanda tersebut. 1602 hingga 1870 tak pernah terdengar adanya perlawanan dari kota Mojokerto yang sebenarnya merupakan sejak awal abad ke-19 merupakan bagian dari Karesidenan Surabaya. Tak pernah ada pahlawan berasal dari Mojokerto dalam mengusir penjajah selama abad-abad tersebut. Akan tetapi kita melihat bahwa mulai 1870-an ternyata Mojokerto mendapat perhatian serius dari Belanda. Kota Mojokerto yang berada di tepian Sungai Berantas merupakan suatu daerah yang termasuk dalam lembah berantas yang subur. Lembah berantas yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Maka kota Mojokerto pun menjadi tujuan utama Belanda untuk menanamkan modalnya di 1870-an, yaitu berupa pabrik gula. Penanaman tebu besar-besaran terjadi di sekitar Mojokerto. Sekitar 1871 setelah keluarnya Undang-Undang Gula, penanaman tebu digalakkan di mana-mana. Dan Mojokerto pun menjadi tujuan Belanda, menjadi pusat konsentrasi Belanda. Sehingga kota Mojokerto menjadi ramai sejak tahun 1870-an awal. Kota Mojokerto menjadi hidup dan kota ini menjadi primadona bagi Belanda di Jawa Timur ketika itu. Dibangunlah pabrik gula yang sangat besar di Pulau Jawa pada waktu itu yang letaknya di tepi Sungai Berantas. Dan sejak itulah kota Mojokerto menjadi hidup. Tanah tempat saya berdiri adalah merupakan nukleus inti dari kota Mojokerto itu sendiri. Tempat ini dinamakan orang zaman kini sebagai Pasar Kliwon. Dan di tempat ini dululah Belanda membangun pusat kekuasaannya. Dimulai dari adanya penjara kecil di sini, tempat ini dulu penjara, yang baru dirobohkan penjara tersebut tahun 1935.
Selanjutnya kota ini pun menjadi pasar, tempat ini pun menjadi pasar. Pasar demikian rupa menjadi terminal outlet, menjadi tempat transaksi perdagangan yang sangat ramai sampai sekitar tahun 1950-an. Cukup lama tempat ini dulu menjadi terminal outlet yang mengantarkan penumpang ke jurusan mana-mana pun di sekitar Mojokerto. Menjadi tempat yang ramai. Tempat saya berdiri adalah pintu keluar dari terminal outlet tersebut. Dan kemudian terminal outlet tersebut pada awal tahun 1950-an akhirnya dipindahkan. Karena dibangun bangunan-bangunan baru untuk jadi pusat pertokoan. Terminal akhirnya dipindahkan ke Keranggan sana dan tempat ini menjadi tempat pertokoan, pusat pertokoan, sementara di belakangnya adalah para pedagang kecil menjual makanan, menjual pakaian dan sebagainya. Pasar mulai hidup berawal dari sini. Di Pasar Kliwon ini pada akhirnya pusat perdagangan pada akhirnya harus hilang juga di sekitar tahun 1990 akhir, dan kemudian dibangunlah toko-toko seperti ini. Ada satu hal yang menarik, bahwa di tempat ini dulu pada tahun 1920-an hingga tahun 1950-an dan berlangsung hingga 1970-an adalah tempat orang berjualan jangkrik. Maka tempat ini dulu disebut dengan Pasar Jangkrik. Pasar Jangkrik di sini dulu hidup orang berjualan, di sini dulu jualan jangkrik mulai jam 10-an sampai jam 12-an, dan jangkriknya pun banyak dibeli orang. Pengunjung Pasar Jangkrik pada waktu itu memang luar biasa banyak. Di samping orang jual jangkrik, di sini juga orang jualan makanan-makanan yang bisa disajikan kepada sang jangkrik tadi. Maka gang ini termasuk gang bersejarah, termasuk gang yang tua di Mojokerto. Bangunan-bangunan setelah penjara tersebut tiada, kemudian menyusul didirikan pada tahun 1930-an dengan ornamen-ornamen yang masih mencirikan zaman kolonial atau sekitar 1930-an. Kenangan kita atas Pasar Jangkrik ini kemudian membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa zaman dulu degup-degup ekonomi telah mulai ada, mulai dari lapisan paling bawah yaitu rakyat kecil hingga kelas atas. Penjualan jangkrik menandakan bangkit ekonomi di masyarakat kecil pada masa sekitar tahun 1930-an. Hanya puluhan langkah dari tempat tadi saya berdiri, terdapatlah bekas toko-toko semacam ini. Toko-toko ini dari atapnya yang kelihatan di sana menandakan sejelasnya bahwa toko-toko ini dibangun sekitar tahun 1750-an. Telah sejak pertengahan abad ke-18 sebenarnya tempat ini sudah menjadi tempat orang berjualan. Dan kemudian tempat-tempat orang berjualan semacam ini merupakan satu pecinan yang kemudian dijadikan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu sebagai pasar. Gedung ini, toko ini tadinya demikian panjang hingga ke sini. Akan tetapi kita lihat toko ini mengalami pemotongan karena akan dibangun jalan sekitar sini. Jalan yang ada di sini menyebabkan toko tersebut tinggal 3/4 bagiannya. Dan ini adalah salah satu peninggalan dari pertengahan abad ke-18. Dari pembangunan semacam inilah kita mengetahui bahwa sebenarnya daerah ini telah menjadi ramai sejak pertengahan abad ke-18. Baru setelah abad ke-18 berlangsung tahun-tahun, kemudian Belanda menanamkan kukunya lebih dalam lagi di Mojokerto. Daerah ini dirubah menjadi pasar
termasuk pembangunan penjara yang ukurannya tak seberapa luas dengan menaranya yang berwarna coklat yang bertahan hingga tahun 1937. Sobat budaya, kini tempat ini menjadi lengang sejak ditinggalkan tahun 1990-an sebagai pasar. Yang ada hanyalah tembok belakang dari bangunan baru. Yang ini seandainya mereka dapat berbicara, mereka akan menceritakan detak zaman yang berlangsung selama berabad-abad. Betapa sebenarnya bangsa ini adalah bangsa yang mau untuk bekerja keras, mau untuk bekerja sama, mau menjaga kerukunan dan bergandeng tangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak di sini diantaranya kita dapat melihat rumah-rumah para keturunan Tionghoa yang tak mengalami pergesekan apapun dengan penduduk di sekitarnya. Karena seperti saya katakan tadi, tempat ini adalah tempat yang damai di mana penduduknya selalu bergandeng tangan. Ke dalam gang di Mentian, kita berjumpa dengan rumah-rumah lama bangunan abad ke-18